Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di beberapa perusahaan di Jabodetabek. Pengamatan ini kami lakukan secara virtual, yaitu melalui penelusuran web perusahaannya. Sebelum memulai untuk masuki materinya atau hasil pengamatan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aina Dwi Rifda Suarliandi. Saya Fairan Nurfitria. Saya Jihan Aulia. Saya Jahratu Sita. Oke, kita langsung ke perusahaan pertama yang kita telusuri atau kita amati, yaitu ada PT Ciptadra Sofindo. Oke, jadi di PT Ciptadra ini merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak dan solusi digital untuk berbagai sektor seperti pemerintah, perbankan, asuransi, dan telekomunikasi. Dan untuk layanan utamanya itu melalui pembuatan aplikasi custom, pengembangan website dan portal, integrasi API, sistem data warehouse, dan dashboard analisis. Oke, next. Nah, ini adalah produk yang mereka jual atau produk unggulan mereka. Nah, produk mereka itu yang pertama ada Onebox CRM, terus yang kedua ada inovasi kota atau smart city dan pemerintahan, yang ketiga ada core insurance system, kemudian ada Onebox digital, dan yang terakhir itu ada data warehouse and business intelligence atau BI. Dan kelima produk ini mereka pasarkan dengan cara melalui pemerintah daerah dan kota, industri asuransi dan keuangan, perusahaan swasta, terus pemasaran secara digital juga mereka lakukan gitu. Terus melalui pusat operasi di Depok, Jawa Barat, dan pasar nasional potensial global. Dan lokasi penjualan dari PT Ciptadra Sofindo ini mereka tidak mencantumkan spesifik ya lokasi penjualannya, tapi secara garis besar mereka itu berlokasi di daerah Depok atau di Jawa Barat. Oke, untuk materi selanjutnya atau pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Fahira Nurfitria, saya persilakan. Untuk identitas usaha Ciptadra Soft ini, yang pertama, nama perusahaannya PT Ciptadra Soft Indo, bidang usahanya teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan solusi digital. Alamatnya berada di Ciptadra Innovation Tower 01A, Jalan STM Mandiri, Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat 16431, Indonesia. Visi dari PT Ciptadra ini adalah menjadi mitra strategis dalam menyediakan solusi teknologi inovatif yang mendukung transformasi digital bagi klien. Misinya memberikan layanan teknologi berkualitas tinggi, mendukung organisasi untuk meningkatkan efisien operasional melalui teknologi. Layanan utama dari PT Ciptadra Soft ini adalah sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM, solusi smart city, dan sistem asuransi. Nah, di sikap para pekerja di industri ini, pekerja di PT Ciptadra Soft memiliki sikap profesional, berdedikasi, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi pelanggan. Mereka tidak hanya fokus pada pengembangan perangkat lunak, tapi juga memastikan setiap solusi yang diberikan relevan dan kebutuhan klien dan memberikan dampak positif. Ada juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Para pekerja di PT Ciptadra Soft Indo selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia teknologi untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan modern dan sesuai dengan standar industri. Berkomitmen pada kualitas kerja. Pekerja menghayati nilai-nilai seperti kerja sebagai amanah, kehormatan, dan pelayanan yang tercermin dalam dedikasi mereka untuk memberikan hasil terbaik kepada klien. Pendekatan kolaboratif dalam setiap proyek
Pekerja berkolaborasi dengan tim lintas fungsi, mengintegrasikan keahlian teknis dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan klien untuk menciptakan solusi inovatif dan efektif. Nah, lanjut perusahaan berikutnya ada PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari grup GTO setelah merger dengan Tokopedia pada 2021. Gojek dikenal sebagai pelopor aplikasi super atau super app di Indonesia, menyediakan berbagai layanan berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Visi dan misi dari PT Gojek Indonesia ini adalah yang pertama, visinya membawa dampak sosial yang positif melalui inovasi teknologi. Misinya memberikan akses mudah terhadap layanan transportasi, logistik, pembayaran, dan layanan digital lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan atau Dudika yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia yang pertama, transportasi online. Yang kedua, pengantaran barang dan makanan. Yang ketiga, layanan keuangan dan dompet digital. Yang keempat, layanan hiburan belanja. Yang kelima, dukungan untuk UMKM. Untuk informasi selanjutnya tentang PT Gojek Indonesia ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sita. Oke, jenis usaha atau produk yang dijual. Gojek menawarkan layanan berbasis aplikasi di antaranya transportasi. Gojek, GoRide. Dulu salah. Tenang, ada Jian. Jenis usaha atau produk yang dijual, Gojek menawarkan layanan berbasis aplikasi di antaranya transportasi, GoRide atau GoCar, pengiriman, GoSend atau GoBox, makanan dan belanja, GoFood atau GoMart, pembayaran digital, GoPay, hiburan, GoPlay atau GoTik, solusi untuk mitra usaha, GoBeach. Produk dan layanan ini dirancang untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, menjadikan Gojek bagian penting dari ekosistem digital. Lokasi penjual dan pemasarannya, Gojek hadir di lebih dari 200 kota dan kabupaten di Indonesia, serta telah melebar sayapnya ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Layanan dipasarkan melalui aplikasi Gojek yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple Play Store. Layanan mereka juga dipromosikan melalui kampanye digital, media sosial, dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk UMKM dan korporasi. Identitas perusahaan. Nama perusahaannya PT Gojek Indonesia, alamatnya Pasaraya Blok M, Jalan Iskandar 2, nomor 7, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Tahun berdirinya di 2010, pendirinya Nadiem Makarim, Kevin Alwi, Mikhail Golomoran. Jumlah karyawannya lebih dari 3.000 karyawan tetap, serta ribuan mitra pengemudi dan mitra usaha. CEO 2025 Andre Solistio. Sikap para pekerja di industri ini 1. Inovatif, 2. Kolaboratif, 3. Cepat beradaptasi, 4. Berorientasi pada dampak sosial. Aktif Startup. Kegiatan perusahaan atau Dudika yang dilakukan. Aktif adalah bootcamp pendidikan teknologi yang fokus pada pelatihan pengembangan perangkat lunak dan data di screen. Program utamanya mencakup full stack web development yang melatih peserta untuk mengelola aplikasi web secara menyeluruh, front-end dan back-end, serta data screen dan machine learning untuk karir di analisis data dan pembelajaran mesin. Aktif juga
menyediakan program pengembangan karir dengan fasilitas pelatih wawancara, pembimbingan karir, dan peluang kerja untuk membantu peserta memasuki pasar IT. Jenis usaha dan produk yang dijual. Produk utama, program bootcamp teknologi. Hektif menjual akses ke pelatih intensif dalam bidang pemrograman dan data screen. Kursus ini mencakup berbagai modul yang mempersiapkan peserta untuk menjadi seorang developer atau data scientist yang siap kerja dalam waktu relatif singkat. Produk pendukung. Hektif juga menawarkan platform online yang memudahkan peserta dari seluruh dunia untuk mengikuti kursus secara jarak jauh, memungkinkan mereka belajar dengan fleksibilitas waktu. Konsultasi karir dan peluang kerja, menyediakan layanan bimbingan untuk membantu peserta mendapatkan pekerjaan setelah selesai mengikuti bootcamp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan Aulia. Identitas usaha Hektif8. Nama perusahaan Hektif8. Bidang usaha, pendidikan, teknologi, atau bootcamp pengembangan perangkat lunak dan data science. Visi dan misi perusahaan. 1. Menjadi pemimpin dalam pendidikan teknologi dengan memberikan pelatihan yang relevan dan berkualitas untuk mencetak talenta teknologi siap kerja di Indonesia dan dunia. Kedua, mewujudkan tujuan untuk menghubungkan industri teknologi dengan talenta berkualitas serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam bidang teknologi. Misi perusahaan yaitu 1. Memberikan pendidikan berkualitas di bidang teknologi dengan pendekatan praktis dan berbasis industri. Kedua, mempercepat pengembangan keterampilan peserta dengan program pelatihan intensif yang menekan pada kesiapan dunia kerja. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan keterampilan teknologi dengan menyediakan program pelatihan yang mencakup berbagai bidang teknologi penting seperti pengembangan perangkat lunak atau web development dan data science. Nilai-nilai usaha ada inovasi, praktik langsung, kolaborasi, dan pemberdayaan. Layanan utamanya bootcamp intensif, full stack web development, data science, dan machine learning. Kedua ada pengembangan karir yaitu pelatihan wawancara, bimbingan karir, dan peluang kerja. Lokasi usaha berada di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Target pasar adalah individu yang ingin berkarir di bidang teknologi termasuk pengembangan dan data science. 2. Perusahaan teknologi yang membutuhkan talenta IT yang terlatih. Lokasi penjualan dan pemasaran. Lokasi kantor dan pemasaran. Hektif8 memiliki kantor di pusat di Jakarta. Namun, pelatihan juga tersedia secara online memungkinkan mereka menjangkau peserta di seluruh Indonesia dan internasional. Kedua, mereka memasarkan produk mereka melalui media sosial, iklan digital, dan kemitraan dengan perusahaan teknologi serta kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan developer atau data science. Lokasi penjualan. Yang pertama, Hektif8 memasarkan layanan pelatihan mereka di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, dan Bali. Kedua, selain itu mereka juga memiliki pemasaran internasional melalui platform online yang memungkinkan peserta dari luar negeri untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan-pelatihan jarak jauh. Sikap para pekerja di industri, sikap dan budaya kerja. Pekerja di Hektif8 biasanya memiliki sikap yang kolaboratif, berorientasi pada hasil, dan berfokus pada pengembangan peserta. Para instruktur tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga berfokus pada penerapan praktis dari pengetahuan yang didapat. Kedua, adaptif terhadap perubahan teknologi. Para pekerja dan pengajar di Hektif8 selalu mengikuti perkembangan terbaru dari dunia digital untuk memastikan bahwa materi pelatihan tetap relevan dan kebutuhan industri. 4. Pendekatan mentor. Instruktur berperan sebagai mentor yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendukung perkembangan peserta dengan memberikan feedback konstruktif dan bimbingan karir. Sekian dari kelompok kami untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.